Baik, di pertemuan kali ini saya akan mencoba membawa teman-teman semua untuk mengimplementasikan penelitian PTK, terutama dalam melakukan perencanaan ya. Kemarin sudah ditugaskan untuk mendefinisikan siklus penelitian PTK dan itu dimulai dari perencanaan. Tadi sudah dibahas juga oleh teman-teman kalian bahwasannya merencanakan itu diawali dengan identifikasi masalah, kemudian menentukan masalah, merumuskan masalahnya, sampai ke mencoba mengajukan solusi gitu ya. Dan kalau namanya perencanaan tuh bentuk akhirnya adalah satu buah proposal PTK. Tetapi pada hari ini implementasi perencanaan itu yang ingin saya tugaskan adalah bagaimana teman-teman mulai bisa mengidentifikasi masalah yang ada di kelas gitu ya. Caranya buat tabel seperti yang saya gambarkan ini. Anggap aja lurus tuh ya. Oke. Buat tabelnya. Oke. Salah, aturan garis lurus ya. Oke. Nah, keadaan yang seharusnya ini bisa dari undang-undang. Keadaan yang seharusnya dari undang-undang, dari peraturan pemerintah, kemudian dari kebijakan atau regulasi yang ada. Kemudian dari teori-teori ya. Kemudian apa lagi keadaan seharusnya tuh? Keadaan seharusnya dilihat dari mana? Kita cek dari undang-undang penyelenggaraan PAUD-nya, peraturan pemerintah tentang PAUD-nya, kebijakan tentang PAUD-nya, teori-teori pembelajaran, teori-teori tentang media, apalagi keadaan seharusnya ya. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum di PAUD gitu ya. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum. Terus keadaan yang terjadi. Nah. Oh iya. Keadaan yang terjadi. Keadaan yang terjadi inilah yang dilihat di sekolah. Nah, misalkan keadaan seharusnya tadi menurut undang-undang misalkan sarananya misalkan gitu ya. Jangan pakai undang-undang tentang sarana di sini. Terus keadaan yang terjadi, bentuk sarananya seperti apa? Sarananya seperti apa? Terus di peraturan pemerintah, misalkan boleh umur siswa, boleh cara penyelenggaraan. Ini kayak identifikasi waktu tugas yang apa yang terjadi di sekolah gitu ya. Pokoknya ditulis. Terus kayak kemarin yang keadaan yang terjadi tentang siswa terlambat. Itu seharusnya di sini keadaan seharusnya apa? Tidak terlambat itu termasuk dalam apa? Misalkan boleh masuk dalam teori kedisiplinan ataupun peraturan sekolah misalkan seperti itu ya. Buat itu siswa terlambat, terus di sini hasil kognitif ya siswa di sana tuh umur 5 sampai 6 tahun tapi masih belum bisa bla 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 bla. Nah, keadaan seharusnya secara teori atau secara peraturan pemerintah yang sudah kalian tahu tulis di sini
seharusnya kan dia sudah bisa gitu ya. Seharusnya dia di umur 5-6 tahun itu misalkan sudah bisa menyebutkan angka 1 sampai 10. Keadaan yang terjadi itu belum, itu ditulis di sini. Oke, terus tabel berikutnya identifikasi masalah atau penggolongan aja. Penggolongan masalah. Oke. Masalahnya ya. Oke. Nah, penggolongan masalah isinya apa? Penggolongan masalah itu seperti kemarin. Ya. Sarana berarti masuknya permasalahan apa? Oh, itu bagian dari sarana itu ada tuh bagian dari misalkan kurikulum ataupun dari pendukung kurikulum gitu ya. Ini permasalahannya pengembangan apa? Misalkan sarana siswa terlambat, apakah itu disiplin atau apakah itu minat? Itu kalian yang menggolongkan masalahnya. Kemudian misalkan di sini ya minatnya. Terus, misal hasil kognitif tadi ternyata itu adalah masalah perkembangan kognitif bagian apa? Ada perkembangan kognitif. Nah, ini. Nah, nanti di sini di selanjutnya kalian coba buat sudah digolongkan masalah itu, kalian ambil masalah paling pokok gitu ya. Intinya apa ya gitu ya. Kalau orang nggak minat, kognitif tidak paham, semua ini yang sudah kalian golongkan, terus kalian masalah inti kalian ambil salah satu. Di sini kasih alasan. Nah, sini tulis alasan. Alasannya apa itu dijadikan masalahnya seperti itu. Masalah inti. Alasannya dari mana? Oke, tulis alasannya. Masalah inti kalian pilih dari penggolongan masalah ini ya. Terus masalah inti ini didukung dengan apa? Indikator. Indikator. Oke, indikator. Contohnya gimana sih Pak? Kok indikator gitu ya? Alasannya karena indikator. Ya, kalau kalian misalkan bilang masalah intinya adalah kemampuan berpikir siswa, kemampuan kognitif siswa. Kemampuan kognitif siswa indikatornya apa aja? Misalkan satu, seharusnya siswa sudah bisa menyusun balok, misalkan. Ternyata di sini tadi ada penggolongan masalah, siswa itu ataupun keadaan yang terjadi tadi, siswa tidak bisa menyusun, siswa tidak bisa mengurutkan gitu ya. Tulis semua di sini. Terus pengolahan masalahnya di sini, kognitif bidang apa, dan itu disesuaikan dengan indikator yang kita ambil. Misalkan permasalahannya adalah minat. Minat itu indikatornya apa aja? Pasti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya yakin indikator dari setiap permasalahan itu pasti ada. Kalau kalian bilang kemampuan berpikir kritis misalnya ya. Tadi misalkan di sini kalian lihat keadaan yang terjadi, keadaan yang seharusnya siswa sudah berpikir tingkat tinggi, misalkan itu tuntutan kurikulum 2013. Keadaan yang terjadi, siswa belum bisa
mengungkapkan, siswa belum bisa membuat suatu kerajinan. Nah, itu kan berarti keadaan yang terjadinya siswa belum bisa melakukan kemampuan berpikir kritis. Kenapa kok kalian bilang masalahnya dia belum bisa kemampuan berpikir kritis? Karena indikator kemampuan berpikir kritis itu yang pertama, siswa harus bisa interpretasi misalkan, ya. Harus bisa mengungkapkan. Nah, ternyata kan tadi keadaan yang terjadi siswa tuh nggak bisa mengungkapkan apa yang terjadi ataupun tidak bisa menceritakan kembali. Misalkan di sini indikatornya itu masuk Pak, karena dia bermasalah dengan komunikasi misalkan seperti itu ya. Nomor 2-nya. Nah, paham nggak kira-kira maksud saya di sini? Mencocokkan yang di sini dengan menjadikan itu masalah karena sesuai dengan indikator gitu loh. Misalkan indikatornya kalian jadikan masalah intinya adalah perkembangan apa ya? Yang kalian sudah ada yang bisa kasih contoh nggak? Ketemu masalah, kira-kira apa? Salah satu yuk, coba sebutkan biar bisa saya jelaskan. Belum sarapan? Halo. Ya, Pak. Ya, yuk coba kalian ketemu ide nggak kira-kira salah satu aja di dalam mau buat apa gitu di PTK ini misalkan gitu. Ketemu permasalahan apa yang mau dicari solusinya. Pasti udah ketemu jurnal kan kemarin. Nah, jurnal kalian yang saya suruh cari itu dia masalahnya apa? Coba salah satu sebutkan. Perkembangan sosial, Pak. Perkembangan sosial. Nah, kenapa itu bisa dikatakan masalah perkembangan sosial? Pasti ada pasti ada indikatornya kan. Anak itu dikatakan perkembangan sosialnya bagus. Siapa tadi yang jawab? Siapa tadi yang jawab? Sinta Laila, Pak. Sinta Laila. Nah, Sinta Laila tadi bilang kan perkembangan sosial gitu ya. Nah, untuk menyatakan bahwa anak itu bermasalah pada perkembangan sosial, kita harus tahu apanya dulu. Indikatornya kan? Indikator perkembangan sosial itu apa aja? Misalkan satu. Sinta Laila tahu nggak tuh perkembangan sosial indikatornya apa aja? Ada nggak di jurnalnya? Tunggu, Pak, lagi buka jurnal, Pak. Nah, itu fungsi jurnal itu ya. Benar. Jadi kita buka, kita cek, oh indikator perkembangan sosial itu ini. Seperti itu. Bisa nih. Jadi ketika ditanya, ketika kita mengajukan judul, bukan hanya PTK aja ya, ketika kita mengajukan judul dan menyatakan itu bermasalah, misalkan perkembangan sosial emosional anak, gitu ya, kita angkat judul itu. Nah, kenapa kita bilang perkembangan sosial emosional anaknya bermasalah? Pasti ada indikatornya. Nah, indikator itulah yang menjadi acuan bahwasannya hal-hal itu belum tercapai, ya kan? Kita kan nggak bisa bilang anak itu perkembangan sosial emosionalnya terganggu kalau nggak ada indikatornya, ya. Indikator itu kan untuk membandingkan, indikator itu untuk memberikan penilaian. Nanti indikator inilah yang menjadi kekuatan dalam penelitian. Jadi harus ada indikatornya. Kalau sudah ketemu indikator dari masalah yang kita temukan, tadi misalkan sudah ketemu perkembangan sosial, Sinta Laila? Sudah, Pak. Apa aja indikatornya? Yang pertama, sosial kesadaran diri. Contohnya memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi. Oke, berarti indikatornya adalah menyesuaikan situasi gitu ya. Iya. Terus? Mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar. Oke, satu, menyesuaikan diri. Terus dua, apa tadi? Mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya
secara wajar. Terus Terus menaati aturan kelas. menaati peraturan kelas. Terus Bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. tanggung jawab atas perilaku. Lanjut. Bermain dengan teman sebaya. Bermain dengan teman sebaya. Oke, inilah indikator dari perkembangan sosial tadi. Nah, kalau sudah tahu indikatornya ini ya, menyesuaikan diri. Berarti tadi kan di sini ya, masalah yang keadaan yang terjadi itu kita menemukan anak tidak bisa menyesuaikan diri, anak tidak bisa mengenal perasaannya, anak tidak taat peraturan, mungkin siswa terlambatnya bisa masuk gitu ya. Nah, akhirnya kita bisa menilai dari indikator tadi, kita golongkan ke masalahnya ini terlambat, terus kita jadikan itu masalah inti. Alasannya apa? Oh, dari penggolongan masalah tadi ada 1 poin, dia tidak bisa menyesuaikan diri, dia tidak mengenal perasaan sendiri, terus tidak menaati peraturan kelas, tidak bertanggung jawab atas perilaku bermain. Misalkan di sini kita ketemu keadaan yang terjadi, ketemu di keadaan yang terjadi itu misalkan setelah bermain tidak disusun kembali, misalkan gitu ya. Nah, nanti kita tulis lagi di sini penggolongan masalahnya tidak bertanggung jawab, penggolongan masalahnya tidak bertanggung jawab. Terus masalah intinya, alasan yang bisa kita masukkan, itu tergolong di indikator perkembangan sosial emosional anak yang tidak bertanggung jawab atas perilaku. Nah, itu boleh. Ataupun di sini kita menemukan anak menyembunyikan mainan anak yang lain, tetapi dia tidak ngaku gitu ya, tidak ngaku. Terus di penggolongan masalahnya tidak tanggung jawab artinya. Nah, ketika sudah ada penggolongan masalah kayak gini, nanti di masalah inti kalian yang berpikir, oh masalah inti ini apa ya? Kalian baca-baca indikator semuanya, akhirnya ketemu perkembangan sosial. Terus kalian kait-kaitkan, oh kalau yang minat ini dia masuk nih, ternyata kita jadikan masalah intinya perkembangan sosial karena minat tadi nih, dia tidak bisa menyesuaikan diri nih, gitu ya, misalkan. Oh tidak tanggung jawab nih, dia masuk ke poin ini. Nah, tidak masuk ke poin yang bertanggung jawab atas perilaku nih, oke masuk gitu ya. Akhirnya cocok, alasannya kuat, alasannya karena sudah ada indikator perkembangan sosial tadi. Selanjutnya dari masalah inti tadi kita kasih solusi. Solusi itu pakai indikator juga enggak? Tadi perkembangan sosial emosional anak, solusinya dikasih apa, Sinta? Di jurnalnya? Nggak ada solusinya, Pak. Dia belum ngasih solusi, dia penelitiannya baru tentang perkembangan sosial emosional anak ya? Iya, Pak. Oke, berarti kan kita cari misalkan perkembangan sosial anak melalui permainan, permainan apa misalkan ya, misalkan permain gobak sodor. Nah, dilihat lagi langkah-langkah bermain gobak sodor itu bisa nggak berhubungan dengan indikator dari perkembangan sosial tadi. Misalkan langkah bermain 1, langkah, nih kalau di sini tuh langkah-langkah yang dilihat ya. Bisa langkah-langkah atau indikator juga. Indikator untuk bermain ataupun untuk solusi ini apa aja, pasti dia ada. Nggak mungkin kita ngasih solusi itu kita kerjakannya dengan cara apa. Nah, seperti itu ya maksudnya. Misalkan tadi dengan bermain gobak sodor, langkah pertama nanti dalam permainannya di langkah pertama itu sesuai teori ini gitu ya, sesuai teori David misalkan, bahwa langkah pertama
mereka harus menentukan pemain. Nah, menentukan pemain itu kan artinya mereka menyesuaikan diri, ya, saling berkenalan dan lain-lain. Oh, berarti nyambung solusinya. Mereka nanti harus bisa menerima kekalahan. Oh, bertanggung jawab atas perilaku. Oh, nyambung. Kalian tarik garis lurus antara indikator di masalah sama indikator di solusi. Mana yang nyambung? Kalau ada lebih dari 3, istilahnya misalkan indikatornya 5, minimal tuh 3. Kalau indikatornya 7, minimal tuh pokoknya minimal lebih dari separuhnya ya. Nyambung indikatornya dengan indikator solusi, saling nyambung gitu, itu baru namanya masalahnya bisa diselesaikan oleh solusi tersebut. Baik, itu saja tugasnya, mulai dari keadaan seharusnya sampai menemukan solusi. Nah, itu ya teman-teman sekalian, mungkin sangat mudah dipahami ya apa yang saya jelaskan ya. Halo? Ya, Pak.